Gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurutmu aku yang salah? Ya siapa lagi? Kau. Mungkin ini udah terlalu lama sebenarnya untuk ngebahas film ini. Gitu. Karena film ini tuh sebenarnya udah tayang dari awal Februari dan sekarang udah bulan 4 malah udah mau selesai. Tapi nggak apa-apa, kita akan membahas film agak lain. Kita lapor polisi aja ya? Enggak, aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Film ini tuh berangkat dari 4 orang podcaster stand up komedi yang meminta Ernest Prakasa untuk dibuatkan sebuah film. Dan garantinya mereka tuh berani untuk bilang film ini bakal tembus 1 juta. Garansi 1 juta penonton. Jadi hidup itu kan penuh dengan probabilitas. Jadi sebenarnya nyeplos aja itu. Yang penting jadi, kalaupun nggak nyampe minta maaf. Iya kan? Tapi setelah lihat trailer sih aku yakin semoga. Nah, di saat ini di tag, film ini tuh sebenarnya masih tayang. Jadi udah berapa lama tuh dari Februari, Maret, April. Udah hampir 3 bulan. Film ini tuh ada di bioskop sampai hari ini masih ada. Total jumlah penontonnya itu udah lebih dari 9 jutaan lah kurang lebih lah. Gitu. Nah, film ini adalah film pertama kali yang tayang di Amerika. Jadi story-nya ini adalah 4 orang yang ingin merubah nasib, yang diperankan oleh Boris Bukir, Indra Jegel, Benedion, sama Oki Rengga. Penggambaran dari film ini adalah tentang sebuah pasar malam. 4 orang ini adalah pemilik dari rumah hantu. Mereka ini berpikir keras gimana caranya rumah hantu mereka tuh bisa laris. Sampai pada suatu ketika Oki Rengga punya ide untuk merenovasi si tempat ini. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram. Pasti rame. Kalian ini hantu. Harus seram. Gak bisa kalau cuma modal jelek. Ketika selesai direnovasi ternyata rumah ini belum tentu rame. Belum seramai itu lah lebih tepatnya ya gitu. Sampai pada suatu ketika rumah hantu ini memakan korban. Jangan ganggu kami. Cek jantungnya, Pur. Mereka bingung harus diapain ini mayatnya. Yang pada akhirnya mayat ini tuh dikuburin. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Nah, cerita ini tuh berangkatnya dari kuburan ini sebenarnya. Kenapa rumah hantu mereka bisa laris? Gara-gara ada yang meninggal, mereka malah mendapatkan keuntungan karena tempatnya menjadi viral. Rumah hantu kita viral. Viral. Dan seketika itu juga, polisi akhirnya mulai menyelidiki tentang kematian mayat tersebut. Beneran ini beb rumah hantunya? Benar ini, Dan. Aku ada usul, agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya nggak tahu itu. Nggak tahu apa? Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi. Yang menarik sebenarnya dari film ini adalah tentang penggambaran situasinya. Situasi seram dibikin memang selayaknya film horor. Situasi komedi memang dibikin selayaknya film komedi. Situasi romance dibikin selayaknya film romance gitu. Jadi penggambarannya tuh sangat-sangat menarik dari film ini gitu. Kenapa film ini bisa jadi film yang cukup populer? Mungkin di saat penayangannya film ini bertepatan dengan musim politik. Mungkin orang jengah, mungkin orang juga capek. Nah, yang menariknya ketika kalian nonton film ini sebenarnya nggak perlu berpikir lebih keras untuk menelaah akan ada apa, akan bagaimana alur ceritanya, akan berpikir tentang filosofis apapun. Nah, kalian tuh sebenarnya nggak perlu berpikir tentang itu. Kalian tuh untuk menonton film ini hanya membawa badan dan otak yang jernih untuk bisa datang menyaksikan film ini gitu. Karena film ini tuh bisa disaksikan dengan kondisi apapun. Entah kalian sedang sedih, ataupun entah sedang marah, entah sedang senang gitu. Film ini tuh sebenarnya bisa disaksikan kapanpun dan dalam kondisi apapun gitu. Jadi sebenarnya yang paling bisa ditonjolin dari film ini adalah yang pertama tentang kekompakan, tentang berusaha bagaimana caranya bisa mewujudkan sesuatu dengan keterpurukan yang ada pada saat itu. Jadi nggak cuma sebatas putus asa gitu. Gue nggak akan ngebahas masalah sinematografinya, gue nggak bakalan ngebahas masalah actingnya gitu. Gue nggak akan ngebahas sampai situ gitu. Yang gue pengen kasih tahu di film ini adalah film ini sangat mudah untuk dinikmati. Angin ya kan?
Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja angin duduk ya kan? Kira-kira menurut kalian, anak-anak stand up yang lain bakalan latah nggak ngikutin keberhasilannya agak lain? Karena pada dasarnya, anak-anak stand up itu cukup latah melihat keberhasilan temennya. Tolong komentar.